Pada pagi yang penuh ketegangan di bulan Mei 1998, di tengah gelombang protes dan situasi negara yang semakin tidak stabil, Soeharto akhirnya mengambil keputusan penting. Ia memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Setelah 32 tahun memimpin negeri ini, Soeharto tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan. Dan di saat-saat penuh perubahan itulah, nama Bacharuddin Jusuf Habibie, wakil presiden saat itu, mulai menggema sebagai sosok yang akan menggantikan Soeharto. Habibie, seorang teknokrat yang sebelumnya dikenal sebagai Menteri Riset dan Teknologi serta tokoh di bidang penerbangan, sebenarnya adalah pilihan Soeharto sendiri sebagai wakil presiden. Mereka memiliki hubungan dekat, dan Soeharto percaya pada kemampuan serta visi Habibie dalam membawa Indonesia menuju kemajuan teknologi. Namun, siapa sangka bahwa takdir akan membawa Habibie pada posisi yang jauh lebih besar? Ketika Soeharto menyatakan mundur pada tanggal 21 Mei 1998, Habibie diangkat sebagai Presiden ketiga Indonesia. Sebagai presiden baru, Habibie dihadapkan pada banyak tantangan berat. Krisis moneter yang melanda Asia telah menghancurkan perekonomian Indonesia. Harga bahan pokok melonjak, nilai rupiah jatuh drastis, dan banyak rakyat mengalami kesulitan ekonomi. Tidak hanya itu, gejolak sosial semakin memanas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah hampir habis. Habibie menyadari bahwa harapan rakyat berada di pundaknya, dan ia harus segera bertindak untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran. Langkah pertama yang diambil Habibie adalah menciptakan iklim politik yang lebih terbuka dan demokratis. Ia membuka ruang bagi pers untuk lebih bebas, memungkinkan rakyat mengekspresikan pendapat mereka tanpa takut akan tindakan represif dari pemerintah. Kebijakan ini disambut hangat oleh masyarakat, yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang Orde Baru. Selain itu, Habibie juga membebaskan tahanan-tahanan politik, sebuah langkah yang belum pernah terjadi selama masa pemerintahan sebelumnya. Dalam bidang ekonomi, Habibie bekerja keras untuk menstabilkan kembali negara. Ia memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk menahan inflasi, memperkuat nilai rupiah, dan memulihkan sektor-sektor yang hancur akibat krisis. Meski banyak rintangan yang dihadapinya, beberapa kemajuan berhasil dicapai, dan Indonesia mulai melihat secercah harapan untuk pulih dari keterpurukan ekonomi. Namun, salah satu keputusan paling kontroversial yang diambil Habibie adalah terkait Timor Timur. Di tengah tekanan internasional dan keinginan untuk menjalankan reformasi, Habibie mengizinkan diadakannya referendum di Timor Timur pada tahun 1999. Referendum ini akhirnya membuka jalan bagi kemerdekaan Timor Timur, sekarang Timor Leste, yang telah lama berjuang untuk memisahkan diri dari Indonesia. Keputusan ini mendapat beragam tanggapan, ada yang memuji sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hak asasi manusia, ada pula yang mengkritik sebagai kehilangan wilayah. Habibie hanya memimpin Indonesia selama 1,5 tahun, namun masa kepemimpinannya dianggap sebagai titik awal era reformasi. Dalam waktu yang singkat, ia memulai langkah-langkah besar menuju demokrasi yang lebih terbuka, dan mempersiapkan Indonesia untuk memasuki pemilu yang bebas. Pada tahun 1999, pemilu yang demokratis akhirnya diselenggarakan, menandai berakhirnya masa jabatan Habibie sebagai presiden. Ketika ia menyerahkan jabatannya, Habibie meninggalkan warisan yang berharga, ia membuka jalan bagi masa depan yang lebih demokratis, memulihkan beberapa aspek ekonomi, dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa berubah. Meski singkat, kepemimpinan Habibie menjadi cerita penting dalam perjalanan bangsa, terutama sebagai awal dari era baru, di mana suara rakyat memiliki tempat yang lebih besar dalam menentukan arah negara. Ketika B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden ketiga Indonesia pada 21 Mei 1998, situasi negara masih mencekam. Indonesia tengah dilanda krisis ekonomi yang melumpuhkan, dan rakyat di seluruh penjuru negeri menuntut perubahan besar setelah 32 tahun kepemimpinan Soeharto. Dengan beban harapan dan tanggung jawab yang begitu besar, Habibie menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya akan menentukan arah masa depan Indonesia. Membuka pintu demokrasi. Langkah pertama Habibie adalah menciptakan iklim kebebasan yang selama ini dituntut oleh rakyat. Dengan keputusan beraninya, ia menghapuskan aturan-aturan ketat yang membatasi kebebasan pers dan membiarkan media meliput apa saja tanpa sensor pemerintah. Berita yang selama ini tertutup mulai mencuat, kritik terhadap kebijakan pemerintah terdengar lebih lantang, dan masyarakat dapat dengan bebas menyuarakan pendapat mereka. Saat media dan rakyat mulai merasakan kebebasan, mereka menyambut Habibie dengan penuh harapan. Bagi Habibie, kebebasan adalah fondasi utama untuk memperbaiki bangsa ini. Menuju pemilu demokratis. Habibie tahu bahwa kekuasaan sejatinya adalah milik rakyat, dan untuk mewujudkan ini, ia berjanji untuk segera mengadakan pemilu yang benar-benar demokratis. Ia membuka ruang bagi partai-partai baru untuk turut serta, sesuatu yang belum pernah terjadi selama 3 dekade.
Suasana pemilu 1999 penuh antusiasme karena untuk pertama kalinya rakyat merasakan kebebasan penuh dalam memilih pemimpin mereka. Lebih dari 48 partai turut serta, masing-masing membawa harapan baru untuk perubahan. Reformasi ekonomi di tengah krisis. Saat itu, kondisi ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan. Nilai rupiah anjlok, harga bahan pokok melonjak, dan banyak perusahaan bangkrut. Habibie segera mengambil tindakan. Ia memperkenalkan kebijakan baru untuk memperkuat sektor perbankan, mendirikan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN, untuk merestrukturisasi bank-bank yang bangkrut, dan bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan internasional. Perlahan tapi pasti, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Upaya Habibie dalam menstabilkan ekonomi memberikan secercah harapan bagi rakyat yang selama ini tertatih di tengah krisis. Menghapus duifungsi ABRI. Habibie menyadari bahwa untuk mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi, peran militer harus dikurangi dalam urusan politik. Ia mulai menghapus duifungsi ABRI yang selama ini memungkinkan militer memiliki peran di luar tugas keamanan. Dengan kebijakan ini, ABRI, kemudian diubah menjadi TNI, perlahan mulai kembali fokus pada tugas pertahanan tanpa terlibat langsung dalam pemerintahan. Langkah ini disambut baik oleh masyarakat, yang merasakan angin segar setelah bertahun-tahun berada di bawah bayang-bayang kekuatan militer. Keputusan besar untuk Timor Timur. Salah satu momen paling penting dalam masa kepemimpinan Habibie adalah ketika ia memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Di tengah tekanan internasional dan keinginan untuk memenuhi hak asasi manusia, ia menyetujui diadakannya referendum bagi rakyat Timor Timur pada tahun 1999. Hasilnya, mayoritas memilih merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Meski keputusan ini menimbulkan kontroversi, Habibie berdiri teguh pada prinsipnya bahwa hak rakyat harus dihormati. Pembebasan tahanan politik. Habibie juga membuka pintu kebebasan dengan membebaskan banyak tahanan politik yang sebelumnya dipenjara karena berseberangan dengan pemerintah. Ia menghapus stigma atas orang-orang yang selama ini dianggap musuh negara karena perbedaan pandangan politik. Langkah ini menjadi bukti bahwa era represif sudah berakhir, dan Indonesia sedang melangkah ke arah kebebasan yang lebih besar. Mendorong persaingan sehat. Habibie juga menyadari pentingnya menciptakan ekonomi yang lebih adil. Ia mendukung penerbitan undang-undang anti-monopoli yang bertujuan mencegah praktik monopoli dan mendorong persaingan usaha yang sehat. Dengan ini, para pengusaha kecil dan menengah diberi kesempatan untuk bersaing di pasar tanpa dibayangi oleh kekuatan besar yang memonopoli sektor-sektor penting. Sebuah warisan singkat namun berarti. Meski hanya memimpin selama 1-5 tahun, langkah-langkah besar yang diambil Habibie telah membuka jalan bagi perubahan fundamental dalam tata kelola negara. Reformasi politik, pembenahan ekonomi, dan penghormatan atas hak asasi manusia adalah warisan yang ditinggalkannya. Saat ia turun dari jabatan pada tahun 1999, Habibie meninggalkan Indonesia dengan fondasi yang lebih kuat dan arah yang lebih jelas menuju demokrasi sejati. Masyarakat mengenang Habibie sebagai sosok yang berani mengambil keputusan sulit demi masa depan bangsa, dan warisan kebijakannya menjadi titik tolak yang membawa Indonesia memasuki babak baru era reformasi. Pengganti Presiden B.J. Habibie adalah Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Ia terpilih sebagai Presiden keempat Indonesia dalam sidang umum MPR tahun 1999. Pemilihan ini merupakan hasil dari pemilu 1999, pemilu pertama yang lebih demokratis setelah era Orde Baru, dan menjadi bagian dari proses reformasi yang telah dimulai oleh Habibie. Gus Dur, yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, NU, dan aktivis yang memperjuangkan pluralisme, membawa warna baru dalam kepemimpinan Indonesia. Bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden, Gus Dur memulai berbagai kebijakan yang menekankan pada pluralisme, hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat.